Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita lanjutkan pembahasan kita komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Apa itu komunikasi? Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi antara komunikator dan komunikan dengan menggunakan bahasa verbal maupun nonverbal dalam pencapaian suatu makna. Secara efektif, apabila setiap orang yang terlibat dalam komunikasi dapat menyerap makna yang sama dari pesan yang disampaikan dalam komunikasi tersebut, maka komunikasi dapat dikatakan berlangsung dengan baik. Jika sebaliknya, maka komunikasi dianggap gagal berlangsung dengan baik dan tidak terjadi suatu pengertian antara komunikator dan komunikan. Komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan penyampaian komunikasi dengan menyusun kata-kata ke dalam suatu pola yang memiliki arti atau makna dalam bentuk tertulis maupun lisan. Sedangkan komunikasi nonverbal merupakan tindakan dan atribusi lebih dari penggunaan kata-kata yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan pertukaran makna untuk pencapaian umpan balik. Ada beberapa unsur penting dalam komunikasi verbal. Yang pertama, bahasa. Pada dasarnya bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Lambang bahasa yang digunakan adalah bahasa verbal lisan, tulisan, ataupun elektronik. Kata, jika ini merupakan unit lambang terkecil dalam bahasa. Kata adalah lambang yang melambangkan orang, benda, kejadian, ataupun keadaan. Komunikasi nonverbal, studi yang dilakukan oleh Albert Mehrabian menyatakan bahwa tingkat kepercayaan dari pembicaraan orang hanya 7% berasal dari bahasa verbal, 38% dari vokal suara, dan 55% dari ekspresi muka. Ini menurut Albert Mehrabian dalam studinya. Kategori komunikasi nonverbal pribadi pada individu, contohnya kebiasaan seseorang yang mengedipkan mata ketika merasa gugup, batuk ketika akan mulai berbicara. Budaya kebiasaan sekelompok masyarakat atau orang, misalnya orang Jepang, membungkukkan badan ketika bertemu orang lain. Profesional, kebiasaan orang pada profesi tertentu, misalnya kebiasaan seseorang yang bekerja di level atas di hotel yang memiliki standar tinggi dalam berpakaian meskipun tidak sedang bekerja. Kebenaran umum, kebiasaan hampir seluruh manusia dunia, misalnya kebiasaan orang mengangguk sebagai tanda setuju, menggeleng sebagai tanda tidak setuju, mengeluarkan air mata tatkala sedih, dan tertawa ketika bahagia. Random, tidak mengubah pesan. Misalnya ketika seseorang berbicara kemudian dia bersin, maka ini tidak mengubah pesan, hanya sebagai tanda bahwa orang tersebut sedang flu ataupun sakit. Mark L. Knopp dalam Jalaluddin 1994 menyebutkan 5 fungsi pesan nonverbal yang dihubungkan. Yang pertama, repetisi, yaitu mengulang gagasan yang telah disampaikan secara verbal. Misalnya mengangguk setelah bilang ya. Substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnya tanpa sepatah kata, kita menggelengkan kepala, tanda tidak setuju. Kontradiksi, yaitu menolak pesan verbal atau memberi makna lain terhadap pesan verbal. Contoh, memuji dengan mencibirkan bibir seraya berkata, Anda benar-benar hebat. Padahal yang kita maksud adalah kebalikan dari yang kita ucapkan. Komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Misalnya air muka Anda menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak terungkap dengan kata-kata. Asentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahi, misalnya Anda mengungkapkan betapa jengkelnya Anda dengan memukul meja. Komunikasi verbal di perusahaan memberikan informasi yang berkaitan dengan produk, profil di berbagai media yang mungkin
untuk dilihat oleh konsumen seperti media sosial, website, produk. Selain itu juga di media cetak seperti brosur yang disebarkan. Komunikasi secara verbal juga dilakukan dengan pembicaraan melalui tatap muka dan telepon untuk memberikan informasi mengenai apa yang dibutuhkan konsumen atau khalayak. Metode komunikasi nonverbal dilakukan perusahaan dengan mengikuti menyelenggarakan kegiatan-kegiatan promosi merupakan bagian dari komunikasi secara nonverbal yang berkaitan dengan tindakan persuasif yang dilakukan perusahaan. Komunikasi nonverbal juga dilakukan dengan melakukan interaksi tatap muka dengan konsumen khalayak, cara berpakaian yang rapi dan sopan ketika bertemu dengan klien, serta pemilihan tempat ketika